Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la syukur khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la sifasu'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil aqyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi laiqala. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati daripada guru kita bersama, yakni Fadilatul Ustaz Daud Muslim. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada beliau panjang umur, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah berikan kemudahan daripada urusannya, dan Allah mudahkan daripada segala rezekinya, dan Allah selalu berikan kepada beliau keistiqomahan dan kesabarannya, dan semoga Allah menangkan selalu perjuangan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga kepada Ustaz Abbas, kemudian hadirin wal hadirat, kemudian Sohibul Bait yang hadir semuanya pada malam hari ini, yang mudah-mudahan tidaklah kita pulang ke rumah kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita dan seluruh hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada di keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puja puji syukur pada Allah yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita guna menggapai ridhonya Allah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah daripada burdah. Kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat dan istiqomahnya pada malam hari ini. Semoga ini semua menjadikan amal ibadah kita kelak di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit akan mengupas tentang yang namanya puasa. Kemarin sudah mukadimah daripada yang namanya puasa. Nah, sekarang puasa tersebut menjadi 3 bagian. As-shaumu salasatun, al-awwalu shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaum khususil khusus. Jadi puasa tergolong menjadi terbagi 3. Yang pertama puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Yang dimaksud dengan puasa umum yaitu kaful batni wal faraj an qada'i syahwah. Yang dimaksud dengan puasa umum yaitu menahan daripada perut, ya, perut kita baik lapar ataupun haus, dan farji daripada ngikutin daripada syahwat. Tuh, puasa orang yang pertama. Mungkin kita termasuk daripada yang pertama. Sedangkan yang kedua itu puasa khusus. Bagi siapa itu puasa khusus? Wa huwa kaful jawarih anil ma'siyah, yaitu menjaga seluruh anggota badannya daripada maksiat. Mata, kaki, telinga, hidung itu ikut puasa. Nah, kira-kira kita bisa enggak semuanya pada puasa? Yang namanya mata, kemudian hidung, telinga, kaki, nah, itu kita lihat. Pasti kita cuma tergolong daripada yang namanya puasa yang bagian pertama, akan tapi kita berusaha agar meningkat daripada puasa yang bagian kedua, yaitu khusus. Kemudian yang terakhir itu puasa khususil khusus. Ini kebanyakan untuk para anbiya, para nabi. Saking beratnya, kenapa? Wa huwa kaful qalbi amman syawallah. Dia selalu menjaga hati daripada hatinya berpaling daripada Allah.
hatinya terlalu berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan kecuali di hati kepada Allah, Allah, Allah. Selain dia menahan daripada perut dan hausnya, kemudian yang namanya anggota badannya, akan tapi hatinya kesulitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa yang namanya tingkatan ketiga. Paling sekedarnya kita yang namanya tingkatan yang pertama. Kita coba daripada Ramadan ini, daripada anggota-anggota badan kita, biar kita termasuk daripada yang namanya puasa somul khusus. Kenapa? Karena ada yang bisa menghilangkan pahala puasa, akan tapi puasanya tidak batal. Ada yang hilang pahalanya, hilang juga, batal juga puasanya. Terbagi menjadi berbagian. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya makruh. Makruh di dalam keadaan kita berpuasa. Karena ada makruh, ya. Kemudian ada batal, kemudian ada sunnah. Kalau sunnah kita sudah tahu, sudah banyak sunnah-sunnah di Ramadan yang kita lakukan. Nah, perkara-perkara makruh mungkin yang kita tidak ketahui. Di sini makruhatus shaum sama niatun. Makruh ketika seorang itu berpuasa cuma ada 8. Yang pertama adalah al-alaq. Apa itu alaq? Al-alaq yaitu madhuhu biduni an yanfisa min syai'in la jawfi wa illa shaiman mutar, yaitu berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur atau mainkan air di mulut. Berkumur-kumur kelamaan, sampai mainin air di mulut, itu hukumnya makruh. Ya. Kalau wudu gimana? Kalau wudu sekedar aja, jangan mentang-mentang yang namanya wudu apa puasa mulutnya ditutup, tetap sekedarnya aja. Bahkan yang namanya emak-emak ketika yang namanya nyobain sayur ataupun apapun ini asin apa enggaknya, itu berapa dicolek buang, masukin lidah, kemudian yang namanya dibuang lagi, itu nggak apa-apa, itu ada hajat. Tetapi kalau tidak ada hajat maka hukumnya makruh. Kalau tidak ada hajat, misalnya ada kopi nih, kita coba misalnya asar dan disiapin, kita coba, kan iseng udah tahu kita kopi ini pasti pahitnya ini, udah jelas. Kita coba begini, itu hukumnya makruh. Ya, kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, mau masak sambal takutnya keasinan ataupun kekurangan, coba dulu, habis itu buang. Ya, makanya ada lubang-lubang yang bisa membatalkan, bisa juga termasuk tidak membatalkan. Antara hidung bisa batal, bisa enggak ketika kita ngorong. Kemudian telinga, ketika kita yang namanya masukin telinga bisa batal, sudah bisa enggak. Kemudian mulut juga sama. Bahkan kencing dan BAB pun bisa batal dan bisa tidak, tergantung kita yang melakukannya. Nah, sedikit-sedikit kita akan bahas. Yang kedua adalah dzauqut ta'am biduni hajat. Sudah jelaskan bahwasanya yang kedua makruh mencoba mencicipi makanan ataupun minuman tanpa ada hajat. Ya. Kalau ada hajat berarti nggak makruh, tapi kalau ada hajat makruh. Yang ketiga adalah ihtijam, yaitu yang namanya canduk. Ya, kalau canduk pas ketika kita puasa dicanduk, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dikeluarin darah bisa menyebabkan lemah daripada anggota badan kita. Makanya hukumnya makruh. Bisa dicanduk malam saja, jangan sampai siang bolong. Kemudian majul mai ba'da iftar ikhraju minal fam, bainhum wa fi. Jadi ketika yang namanya kumur-kumur, apa masukkan air ke dalam hidung istinsyak, jangan sampai yang namanya terakhir. Udah gini-gini aja. Jangan sampai bisa begini. Kalau bisa ini bisa batal. Karena batas yang bisa membatalkan adalah khaysyum. Ketika kita masukkan air sakit itu baru itu batasnya. Makanya kalau kita mobil gini doang itu nggak batal. Tapi kalau mobilnya sampai sini berarti batal. Lihat mau bisa sini kan. Tapi khaysyum ketika air masuk sakit jangan sampai situ. Cuma gini-gini aja nggak apa. Kalau mobil begini nggak batal. Asal jangan sampai tembus. Kemudian yang namanya yang kelima adalah makruh adalah ghusl bil indimas, rendam di air, di bak, berenang di situ dimanapun, itu hukumnya makruh. Buka kulkas kepala kita masukin, dingin, masukin, itu hukumnya makruh. Sengaja ke mall, ke Indomaret, Alfamidi buat ngadem, itu makruh itu. Ya, buat ngadem lagi panas, buka-buka ini minuman aja. Jadi itu hukumnya makruh. Ya, pahalanya lanjut, pahalanya nggak apa-apa, cuma hukumnya makruh. Kemudian yang namanya yang keenam adalah siwak pada zawal, ya, memakai siwak setelah yang namanya terbit matahari, yaitu salat zuhur. Jadi kalau zuhur ya pakai siwak hukumnya yang namanya makruh. Ya, hukum setelah pakai siwak setelah zuhur hukumnya makruh. Dan memakai minyak wangi ataupun parfum setelah zuhur hukumnya makruh. Kalau mau pakai kapan? Sebelum zuhur. Silahkan pakai siwak sebelum zuhur.
pakai parfum, yang mau GJS jalan-jalan sore mejeng misalnya ngabuburit ya kan, pakai parfum dulu, itu hukumnya mas makruh ya. Ya, silakan gosok gigi gimana kalau jam 8 jam 9 silakan, tapi hati-hati jangan sampai ketelan ya, tidak makruh. Takut ya ketelan, takutnya batal pasca aja misalnya. Kalau emang khawatir gak usah tinggalin aja, biarin, kan mulut bau biarin, kan diganti sama minyak misik di akhirat kan gitu. Waisatul fam. Kenapa dimaksudnya begitu? Bisa menghilangkan yang namanya bau mulut pakai siwak. Makanya dihukumnya makruh setelah duhur. Kayak hukumnya makruh. Ya. Kemudian yang selanjutnya tanawul syahwat al-mubahah, yaitu yang namanya makan atau minum dengan syahwat yang mubah. Misalnya ibaratnya kita buka puasa nih, lihat yang namanya hijau-hijau, orang kali sudah bangunnya sirup juga, itu makruh tuh. Sebenarnya itu buras ya, kolak dan sebagainya kan dihidangkan tuh sebelum maghrib tuh. Itu namanya hukumnya makruh, udah ngayal aja ya. Biasanya hawa begitu, kita kumpulkan maghrib semuanya yang minum cuma habis minum juga kenyang. Yang lainnya cuma hawa nafsu, itu hawa nafsu ya, itu juga bisa memakruhkan. Oke, kita lanjut yang sekarang yang membatalkan terbagi menjadi dua. Kismun yubtilu sawabus sawab ila sawab nafsah. Ada yang namanya bisa membatalkan, menghilangkan daripada pahala puasa, akan tetapi tidak wajib, tidak batal daripada puasanya, tapi hilang pahalanya ya. Kismun yubtilu sawab kadang begitu juga ada yang bisa menghilang pahalanya, hilang juga puasanya. Itu namanya yang hilang pahalanya, puasanya tidak batal, namanya muhbitot. Kalau hilang pahalanya, hilang juga puasanya, itu namanya mufattirat. Yang dimaksud dengan muhbitot yaitu adalah pahala puasa itu hilang, sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tidaklah dianggap puasanya kecuali cuma dapat pahala lapar dan haus doang. Jadi semuanya, mata, telinga, semuanya udah batal, udah hilang pahalanya. Kita baru pagi-pagi naik motor mau berangkat kerja udah lihat lihat muka cantik dan sebagainya, itu udah hilang pahalanya itu. Ya, lihat body dari belakang, lihat depan, ya itu hilang pahalanya. Puasanya batal enggak. Cuman kita dapat pahala, lapar dan haus, itu namanya muhbitot. Adapun yang namanya bisa menghilangkan pahala puasa, akan tetapi tidak batal puasanya, seperti ghibah, namimah, bohong, melihat segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah dengan syahwat, bahkan lihat tembok pun kalau syahwat, maka itu hilang pahala puasanya. Lihat tembok, lihat film art, lihat jangan foto artis ataupun lihat TV dihayali, itu artis Dewi Persik bisa dilihatin, atau si Andin dilihatin aja, atau si Aldebaran yang perempuannya dilihatin gitu. Itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Nonton infotainment kemudian dan sebagainya, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa juga ya. Kemudian yang namanya qauluz zur, yaitu yang namanya bisa menghilangkan pahala puasa adalah berkata-kata kotor, kasar ya, yang tidak pantas, maka itu termasuk daripada yang namanya menghilangkan pahala puasa, akan tapi puasanya tidak batal. Adapun yang benar-benar bisa menghilangkan puasa dan menghilangkan pahala puasa adalah keluar murtad. Itu murtad tuh, baik ucapan, pekerjaan ataupun yang namanya dengan yang lain, itu bisa hilang pahalanya, hilang puasanya. Kemudian bisa menghilangkan pahala puasanya itu haid buat perempuan, buat nifas, buat wiladah ya. Kemudian dia puasa, tahu-tahu pas jam 10 udah haid, udah batal puasanya ya. Kemudian junun wal lahyo, lagi puasa kemudian dia yang namanya gila, sebentar aja 5 menit atau 10 menit gila, habis itu sadar lagi, maka batal puasanya dan hilang daripada pahalanya. Sama juga yang namanya kotor ikma wasukar, pingsan dan mabuk ya, kelompok pingsan misalnya, itu batal puasanya. Kemudian mabuk ya, idam yang nahar wa idza faqa wallah wa idza sumu wa mutamat darbi. Kemudian yang kelima jima bagi suami istri, siang bolong sudah enggak tahan misalnya dia jima bersetubuh, itu sudah jelas batal ya. Nah, jangan coba-coba yang namanya buka puasa dengan sengaja, yaitu nyemen, hati-hati. Ketika nyemen 1 hari maka tidak bisa membalas yang namanya 3 bulan berturut-turut, dia bisa ngebolong nembus daripada yang belum tersebut, saking dahsyatnya bulan puasa. Oleh karena itu ya, ini singkat saja daripada yang membatalkan ya, karena ntar ada membatalkan kita mengupil
kita ngorong sampai sini batasnya, ngupil jangan sampai kena gedangan telinga, mulut, masuk apapun ke mulut jangan sampai ditelan. Ngunyah permen, es krim, kalau bisa jangan ditelan. Kalau nggak ditelan berarti nggak batal. Gimana liatin kok? Yang penting jangan ditelan. Oh, iya. Mau punya permen nih, puasa asal syarat dengan jangan ditelan. Kalau ditelan batal, ya itu habis untuk buangin lagi, lepehin lagi. Tapi dengan syarat jangan ditelan, itu syaratnya. Kalau ludah di dalam siang-siang banyak telan itu nggak apa-apa, karena masih di dalam mulut. Telan, itu sih gitu kan. Gitu. Tapi kalau lidah kita nyentuh daripada bibir kita seperti ini, itu batal puasanya. Itu biarkan bibir kita kering. Ya, biarkan bibir kita. Biasanya kan bibir diletak. Gak enak kan kering. Jadi itu batal. Segala sesuatu yang keluar daripada mulut kita ambil lagi ke dalam, itu namanya batal puasa. Ketika terus kemudian BAB, baik dubur, belakang sama depan, laki-laki atau perempuan. Ketika laki-laki perempuan kencing, kalau diangkat disiram batal. Si jolinya diangkat disiram batal. Tapi kalau gini disiram enggak. Kalau perempuan dia begini. Jadi jangan dikorek-korek kencing ataupun BAB. Jadi harus lurus. Kalau digini kan ini masuk selaput-selaputnya kalau kita BAB. Ya kan ke kerucut-kerucut itu. Kalau gini masuk, tapi harus begini. Jangan sampai begini. Makanya BAB-nya atur. Jangan sampai Ramadan sama yang selain bulan Ramadan harus bedain. Mana Ramadan, mana selain ini. Makanya bisa membatalkan. Makanya hati-hati ketika yang namanya kita BAB ataupun buang air kecil atau sebagainya. Disingkat daripada yang membatalkan puasa. Kiranya ada yang bertanya, satu ataupun dua, silahkan. Membatalkan puasa ataupun yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kalau gosok gigi nggak apa-apa, mau jam 7 nih 8, tapi jangan sampai ketelan pastanya. Iya nggak apa, ini berkumur aja. Kan kumur. Ya kumur-kumur langsung buang aja, jangan sampai. Ya apalagi itu nggak sengaja. Itu bisa hukumnya makruh dan kalau ketelan bisa membatalkan. Kan udah dibilang makruhnya setelah duhur. Jadi kalau mau jam 7 setengah 8 mau pergi kerja, silakan gosok gigi nggak keboro kali habis sahur habis subuh tidur. Nggak keboro, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya jangan sampai ditelan. Bahkan makan permen pun punya nggak batal. Syaratnya jangan ditelan. Gimana cara terserah kamu, yang penting syaratnya jangan ditelan. Punya permen bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak usah lakuin. Yang penting syaratnya. Belajar lagi. Lagi, satu lagi. Ya. Tentang sholat sunat tarawih, gimana caranya? Biasanya kan imamnya gancang nih, sedangkan Fatihah itu termasuk rukun. Ya. Kalau kita nggak bacanya dulu, gimana itu sulit? Oke. Ketika si imam, biasanya kalau yang namanya si imam itu tarawih itu cepat, ya seperti VIP, ya satu Fatihah, satu nafas. Caranya gimana? Ketika yang namanya si imam lagi baca suratul Fatihah, ya dari surah iftitah kita tinggalkan iftitahnya, sama bareng dengan yang namanya takut. Kalau kita menjaga daripada yang itu solusi ya. Ketika si imamnya cepat, kita nggak usah baca iftitah, langsung aja Fatihah. Kalau seandainya keboro, ibaratnya walaupun si imam baca ini, kita baca yang namanya Fatihah juga. Jadi itu solusinya. Kalau kita sama-sama aja, sama-sama imam juga nggak apa-apa. Makanya kalau pilih-pilih imam tuh yang benar. Kadang-kadang Fatihah satu nafas kan nggak jelas, apa yang ada. Makanya Muhammadiyah sebenarnya 11 tartil. Kadang Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan wasol enggak, yang namanya itu juga enggak, foto juga enggak. Jadi kadang-kadang huruf terakhirnya tidak itu udah nggak sah sholat tarawihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena itu kapan wakafnya? Kalau pengen diwakaf di wasol, ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena nggak kuat satu badan nafas. Tapi itu makanya cari. Jadi pada nggak sah, lebih baik kita sholat sendiri daripada yang itu. Makanya pilih-pilih imam. Kalau emang dia bisa cepat dengan diwasol disambung ayat pertama sama ayat kedua terus itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kan imam enggak.
Ya, bismillahirrahmanirrahim di wasol enggak, di wakuf juga enggak. Ya, kita satu napas. Jadi solusinya yang tadi ketika si imam ganjang ya kita sama-sama udah tinggalkan Fatihah, kita sama-sama baca surah Fatihah. Ya, kalau rakaat pertama misalnya rakaatnya nggak keboro, nggak usah baca Fatihah, nggak usah terusin karena rakaat pertama ditanggung oleh si imam. Yang harus itu rakaat kedua terus benar-benar kita Fatihah. Kalau rakaat pertama si imam baru udah selesai, kita baru alhamdulillahirabbil alamin langsung ikut yang namanya ruku. Karena rakaat pertama khususnya diberikan yang ditanggung oleh si imam, makanya jadi imam itu berat. Yang imam itu berat. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Bagi kita semua khususnya bagi diri Al-Fakir, semoga kita semua bisa melaksanakan Ramadan iman dan ihtisaban. Bi fadlillah bi barakatihi wa ridho ustadzati muhammad taqitulikutim wa ma'afati min al-fitan dan bismillah wa ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Hakada ini bila tabi'una assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.